Halo Sobat AT Point, kembali lagi bersama saya Mr. Arif. Dan hari ini bersama-sama kita akan membahas mengenai perwakilan diplomatik, di mana materi ini sebenarnya masih merupakan bagian dari materi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke teman-teman, langsung saja kita melirik tabel of contents dari topik yang akan kita pelajari. Di sini kita akan belajar tentang pengertian dari perwakilan diplomatik dan konsuler, kemudian fungsi dari kedua lembaga tersebut, dan yang ketiga kita akan belajar mengenai tingkatan perwakilan diplomatik dan konsuler, serta poin yang terakhir kita akan belajar mengenai hak istimewa dari perwakilan diplomatik. Baik teman-teman, mari kita melihat dari poin yang pertama, yaitu pengertian dari perwakilan diplomatik dan konsuler. Kalau kita lihat teman-teman, secara teori kedua lembaga ini memiliki definisi yang similar. Karena apa? Karena keduanya sama-sama merupakan kelembagaan luar negeri dari suatu negara. Dan yang membedakan keduanya adalah tugas dan tanggung jawab dari kedua lembaga ini. Yang satu berfokus kepada masalah politik dan yang satu lagi menggiati hal-hal yang bersifat non-politik. Nah teman-teman, saya berharap dengan adanya dua garis ini, teman-teman bisa membedakan definisi dari kedua lembaga ini. Tetapi teman-teman, untuk memahami perbedaan dari kedua lembaga ini, bagi saya tidak cukup kalau kita hanya melihat dari aspek definisi saja. Oleh karena itu, kita harus melakukan pendalaman melalui aspek yang lain. Mari kita mengenal kedua lembaga ini dari aspek fungsi, sehingga pemahaman kita semakin mendalam. Di slide ini sudah tersaji 5 fungsi dari perwakilan diplomatik berdasarkan Kongres Wina pada tahun 1961. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah representasi, proteksi, negosiasi, observasi, apalagi masalah relasi atau istilah relasi. Tentunya istilah yang sangat familiar bukan? Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungan dari istilah-istilah ini dengan fungsi dari perwakilan diplomatik? Nah, ternyata teman-teman, fungsi representasi menunjukkan bahwa perwakilan diplomatik mewakili negara pengirim di negara penerima untuk urusan politik. Kemudian ada fungsi proteksi terhadap negara dan warga negara dari negara pengirim di negara penerima atau wilayah kerja dari sang diplomat. Dan yang berikut, perwakilan diplomatik juga harus melakukan negosiasi bahkan sampai kepada tahap persetujuan mengenai masalah-masalah politik. Dan teman-teman, selain melakukan negosiasi, seorang diplomat juga ditugaskan untuk memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan dari negara penerima. Tetapi harus diingat bahwa kegiatan ini tidak boleh melanggar undang-undang internasional. Fungsi yang terakhir adalah fungsi relasi, dan tentu saja ini merupakan tindak lanjut atas perintah dari alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkait dengan cita-cita eksternal dari bangsa kita, yaitu untuk perdamaian dunia, sehingga upaya jalinan persahabatan ini sangat dibutuhkan. Nah teman-teman, sekarang kita coba untuk melihat fungsi dari perwakilan konsuler. Ada beberapa fungsi yang tersaji di sini. Yang pertama, melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara lain di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Singkatnya teman-teman, fokusnya adalah non-politik. Kemudian fungsi yang kedua adalah melindungi kepentingan nasional dari negara dan warga negara yang berada di wilayah kerja sang diplomat. Fungsi yang ketiga adalah melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan tentang perkembangan, kegiatan atau hal-hal non-politik di wilayah negara penerima. Fungsi yang keempat adalah menyelenggarakan bimbingan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerja diplomat atau negara penerima. Dan fungsi yang berikut adalah menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian.
Fungsi yang terakhir adalah melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, bahkan urusan rumah tangga dari perwakilan konsuler. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke bagian berikut, yaitu tentang tingkatan atau struktur dari kedua lembaga ini. Ada atase-atase, kemudian ada kuasa usaha, ada menteri residen, ada gersant, ada ambassador. Semuanya ini merupakan tingkatan atau jabatan struktural dalam perwakilan diplomatik, di mana posisi yang paling tinggi tetapi biasanya jumlahnya paling sedikit itu ditempati oleh duta besar atau biasanya dikenal dengan istilah ambassador. Duta besar ini memiliki kekuasaan penuh dan kekuasaan luar biasa. Duta besar membuahi beberapa gersant atau wakil duta, atau mungkin lebih akrab dengan sapaan duta. Kemudian di bawah duta ada yang namanya menteri residen yang hanya mengurusi urusan negara, tetapi ingat, dia tidak berhak untuk mengadakan pertemuan dengan kepala negara lain karena ini adalah tugas dari duta besar. Kemudian di bawah menteri residen ada kuasa usaha. Nah, kuasa usaha ini juga merupakan perwakilan diplomat tingkat rendah yang diakreditur oleh Menteri Luar Negeri. Biasanya dia melaksanakan tugas kepala perwakilan atau tugas diplomat jika pejabat tersebut atau dalam hal ini duta besar tidak ada di tempat atau sedang berhalangan. Kemudian tingkatan yang paling rendah dalam piramida struktural diplomatik ini, tetapi biasanya jumlahnya paling banyak adalah atase-atase. Nah, biasanya ada dua jenis atase. Ada bagian pertahanan, kemudian ada juga bagian teknis. Teman-teman, kalau ada tingkatan dalam perwakilan diplomatik, maka dalam perwakilan konsuler juga sama. Kita lihat di sini ada konsul jenderal yang paling tinggi dan membawahi beberapa konsul dan agen konsul, yang mana semuanya menjalankan tugas tertentu sesuai dengan kewenangan yang mereka peroleh. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu hak istimewa dari perwakilan diplomatik. Seperti yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa salah satu fungsi dari perwakilan diplomatik adalah fungsi representatif. Ini berarti bahwa setidaknya perwakilan diplomatik itu mewakili pejabat negara pengirim atau mewakili kepala negaranya. Dalam hal ini, presiden untuk negara dengan sistem presidensil. Sehingga karena alasan itulah maka kemudian diplomat mendapatkan hak istimewa dan hak kekebalan. Kenapa mereka harus diberikan hak istimewa? Tentu saja teman-teman, karena dengan adanya pemberian hak istimewa itu, maka negara penerima dianggap telah menghormati kedaulatan dari negara pengirim. Terdapat dua hak istimewa yang diberikan kepada diplomat. Yang pertama, hak imunitas yang biasanya berhubungan dengan hak pribadi seorang diplomat, termasuk juga hak istimewa atas gedung kedutaan, bahkan diplomat juga memiliki hak untuk tidak tunduk terhadap yuridis atau hukum di negara penerima, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa diplomat itu bisa diusir atau dikembalikan ke negara asalnya. Teman-teman mungkin masih ingat ketika Rusia mengusir diplomat Amerika Serikat, kemudian beberapa hari kemudian Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Nah, itu semua adalah contoh nyata ketika seorang diplomat diusir atau dipulangkan. Kemudian hak istimewa yang kedua adalah hak ekstrateritorial, di mana ini berhubungan dengan hak diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk masalah administrasi warga negaranya di negara penerima, dan juga hak terhadap fasilitas dan atribut kenegaraan. Satu hal yang menarik adalah bahwa diplomat memiliki bebas sensor untuk urusan dokumen. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini tentang definisi, fungsi, tingkatan, dan hak istimewa dari perwakilan diplomatik dan konsuler. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai nanti.